Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pengajian malam hari ini kita akan membacakan salah satu kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang lainnya yaitu kitab Nasaid Diniyah mengenai tentang puasa. Karena kita mengetahui biasanya ya di tempat-tempat salaf kebanyakan ya di Hadramut, kalau sudah hampir memasuki bulan Ramadan, maka mereka membaca kitab Al-Habib Abdul Haddad mengenai tentang puasa, supaya ada tambahan semangat lebih untuk menyambut bulan Ramadan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa'alamu ma'asyiral ikhwan yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al-usra wa ghafara lana fil akhirah wal ula anna syahr Ramadan syahrun azimul qadri wal manzilah indallah wa inda rasulih wa huwa sayyidus syuhur faradallahu siyamahu alal muslimin wa katabahu alaihim faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhirih. Wa'lamu, ketahuilah ma'asyiral ikhwan, para saudara-saudaraku, yassaranallah, semoga Allah memudahkan kita, wa iyyakum, dan memudahkan kamu, lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan, wa jannabanal usra, dan menjauhkan kita semuanya daripada segala kesulitan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita baik di akhirat dan dalam kehidupan dunia. Sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung tingkatannya, wal manzilah, dan kedudukannya. Bulan yang sangat agung indallah, baik di sisi Allah, wa inda rasulih, dan di sisi rasulnya. Dan dikatakan bulan Ramadan sayyidus syuhur, pemimpin daripada segala bulan. Allah mewajibkan di dalam bulan Ramadan ini untuk berpuasa terhadap kaum muslimin, mewajibkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa fihi a'ni, yang dimaksud di sini a'ni syahr Ramadan, yang dimaksud diwajibkan berpuasa, artinya apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab Al-Quran, kitab suci daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan di bulan Ramadan daripada malam-malamnya ada dikatakan malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar? Ya khairun min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau ya ditaunkan, wal alfu syahrun wal alfu syahrin aktsar min salasa wa samanin sana. 1000 bulan itu lebih banyak, kalau mau ditaunkan lebih banyak daripada 83 tahun. Artinya kalau kita di saat malam Lailatul Qadar, kita gunakan malam harinya untuk ibadah, baik salat tarawih, kemudian salat witir, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, kemudian kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk bersedekah, berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan di saat malam Lailatul Qadar. Dan pendapat yang muktamad daripada ulama, siang harinya pun sama. Siang harinya daripada malam hari, malamnya berarti siangnya juga sama, dilipat gandakan. Ibadah satu hari satu malam tadi itu dilipat gandakan lebih afdal daripada 1000 bulan tadi itu. Artinya apa? Kita seakan-akan beribadah 83 tahun lebih daripada ibadah yang kita lakukan tadi itu. Siang harinya untuk ibadah, malam harinya juga untuk ibadah. Fata'ammal hisab dzalik. Dan itu kamu pikirkan itu. Kamu renungi, kata Al-Habib Abdul Haddad, hisab dzalik itu kan itu. Umur kita itu enggak sampai seperti itu. Lah kalau kita dapat
tahun, ya, 1 tahun setiap tahunnya ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat setiap tahunnya sampai 10 tahun, berarti ya tinggal di total 83 tahun lebih dikali 10, 830 tahun. Ini keistimewaan ini bagi umatnya Nabi Muhammad ini. Karena itu umatnya Nabi Muhammad ini paling sedikit umurnya, tapi paling banyak amalnya. Sedikit umurnya dibandingkan umat-umat yang dahulu. Umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Karena itu ya umat-umat yang dahulu ya ratusan tahun. Ya mereka tentunya lebih banyak ibadahnya. Kenapa? Umurnya lebih panjang, berarti lebih banyak beribadah kepada Allah. Tapi ya Pak, umatnya Nabi Muhammad ternyata mendapatkan kelebihan apa? Pelipat gandaan pahala. Kemudian ada malam-malam seperti ini, malam Lailatul Qadar dilipat gandakan, malam 1 malam bisa lebih afdal daripada 83 tahun. Kalau kita dapat setahun, kalau kita dapat 10 tahun, kalau kita dapat 20 tahun, berapa pahala yang sudah kita lakukan? Karena itu fata'ammal hisabadzalik. Karena itu apa, renungi nih. Hitungan itu ya bukan hanya ya hal-hal yang biasa, ini hal yang sangat istimewa. Wa tafakkar fi nafsik, dan pikirkan di dalam diri kamu, ayyalailatin hadhil laila, malam apa ini? Kok sangat istimewa seperti ini sampai dilipat gandakan sampai lebih afdal daripada 1000 bulan. Allati sarat indallah khairan wa afdal min hadhil muddah tawilah, yang mana menjadikan apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan, indallah khairan wa afdal min hadhil muddah at-tawilah, dan lebih afdal daripada apa? Lebih baik dan lebih afdal daripada muddah tawilah, masa yang sangat lama. Nah, karena itu ini bukan bulan apa malam yang biasa ya. Ini dikatakan afdalul layali. Itu paling afdalnya malam-malam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan di dalamnya apa? Al-Qur'an. Untuk apa itu Al-Qur'an? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu kalau sudah dikatakan ini buku petunjuk, berarti kalau ingin selamat ya berarti harus mengikuti buku petunjuk. Seperti seandainya kita punya apa, mobil, ada tata cara untuk pemakaian supaya mobilnya awet, supaya mobilnya aman. Ada ya elektronik yang lainnya, ada kulkas atau ada televisi, apapun ada buku petunjuk biasanya. Untuk apa ditulis buku petunjuk tadi itu? Untuk supaya barangnya selamat, aman, dan apa? Awet. Kalau diikuti, insya Allah akan apa? Akan aman, akan awet. Kita supaya selamat, supaya kita bahagia, supaya kita apa? Menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat, ikuti buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai buku petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas daripada itu petunjuk dan apa, pemisah antara yang hak dan yang batil. Itu apa? Al-Quran. Summa qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu itu apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya saling turun banyak turun para malaikat Allah Subhanahu wa taala, warruh, dan ar-ruh, ada yang mengatakan ar-ruh malaikat Jibril, ada yang mengatakan yang lainnya. Ar-ruh warruhu fiha, di malam itu mereka turun semuanya biidni rabbihim, karena mendapatkan izin daripada Tuhan mereka, min kulli amr, daripada segala urusan. Salamun, sambil mereka mengatakan salamun, keselamatan, hiya, keselamatan bagi orang yang melakukan ibadah saat itu, di malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya apa? Fajar. Ini malam keistimewaan malam Lailatul Qadar, dan Al-Qur'an diturunkan di malam yang sangat istimewa tadi itu. Sudah di bulan Ramadan, di malam yang sangat istimewa. Fa'arrafana, maka Allah telah memberitahu kepada kita annahu anzal Qur'an fi Ramadan. Berarti dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa Al-Qur'an turunnya di bulan Ramadan. Kemudian annahu anzalahu fi Lailatul Qadar minhu bil khusus, menurunkan di malam Ramadan
tepatnya di malam yang sangat istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Sudah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Wa hadzal inzal, dan ini yang dikatakan menurunkan Al-Qur'an ini yaitu apa? Minal lauhil mahfud ilal baitil izzah, dari lauhil mahfud sampai baitul izzah. Minas sama, ya daripada sama dunia, langit yang ada di dunia. Artinya apa? Ketika kita melihat langit pertama, langit dunia, kita nggak bisa melihat langitnya ya. Yang kita lihat ya batasan pandangan kita. Artinya apa? Diturunkan di langit pertama daripada yang dekat dengan dunia. Diturunkan semuanya itu Al-Quran. Tapi nanti turunnya kepada apa? Kepada Nabi SAW, yaitu apa? Turunnya tadrijan, sedikit-sedikit sesuai dengan keadaan yang terjadi apa kepada Nabi. Karena itu Nabi mendapatkan wahyu nggak langsung semua Al-Quran. Sampai berapa tahun nanti kita akan lihat di sini. Nazal Al-Quran jumlatan wahidah minal lauhi ila baitil izzah. Turun Al-Quran satu kali langsung sekaligus minal lauh daripada lauhil mahfud tadi ila baitil izzah, itu sama dunia. Wa nazala bi Jibril, kemudian turun bihi dengan apa? Dengan Al-Quran tadi itu apa? Jibril, malaikat Jibril bi amrillah, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ala rasuli, terhadap rasulnya alaihi wassalam. Ya semoga mereka mendapatkan keselamatan. Mufarraqan, turunnya apa? Terpisah-pisah. Fi nahwi, dalam masa waktu berapa tahun? Fi nahwi salas wa isyrina sana, 23 tahun. 23 tahun. Kenapa? Karena Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ketika umur 40 tahun. Turunnya 23 tahun, berarti umurnya Nabi berapa? 63 tahun. Berarti mulai diangkat menjadi nabi, turun selama 23 tahun, sedikit-sedikit terpisah sesuai dengan keadaan. Artinya apa? Turunnya enggak langsung semuanya. Turun semuanya itu yang dikatakan dalam apa? Surat tadi itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, seluruhnya dari lauhil mahfud sampai baitul izzah. Setelah itu turunnya apa? Sedikit-sedikit. Wahiyya muddatul wahyi, dan itu masa turunnya wahyu ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW. Id auhallahu ilaihi wa huwa ibn arba'iz sana, karena mendapatkan wahyu, artinya diangkat sebagai rasul saat itu umurnya 40 tahun. Wa gubida alaihi salatu wasalam salas wasittina sana, dan Nabi wafat, dicabut rohnya saat umur berapa? 63 tahun. Berarti berapa? 40, 63 dikurangi 40 berarti 23 tahun. Kadzalika galal ulama ul muhaqqiqun minas salaf wal khalaf. Beginilah yang ambil pendapat oleh banyak ulama muhaqqiqun, mulai ulama yang dahulu dan ulama yang setelahnya. Ini keterangan tentang fadilah Ramadan sekarang. Wa fi fadli syahr Ramadan, dan di dalam keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ilal jum'ah, was salah ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Dari satu Ramadan ke Ramadan setelahnya. Kita menangi Ramadan yang tahun lalu. Kita lagi insyaallah mudah-mudahan panjang umur, selamat, sehat walafiat, kita mendapatkan Ramadan yang akan datang. Antara Ramadan dengan Ramadan. Wassalah wal jum'ah ilal jum'ah, antara salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya. Wassalah ila salah, antara salat satu dengan salat yang lainnya. Itu akan menjadi pelebur dosa antara keduanya. Kalau kita menangi Ramadan akan datang, berarti dosa yang kita lakukan antara keduanya diampuni oleh Allah. Dari Jumat ke Jumat, antara Jumat dengan Jumat, dosa yang kita lakukan diampuni. Bahkan harian ada, itu tahunan. Yang tadi ini Jumat ilal Jumat mingguan, yang ini harian. Harian sampai berapa kali? Antara sholat dengan sholat, sholat subuh dengan sholat duhur, sholat duhur dengan sholat asar, sholat asar dengan sholat maghrib, maghrib dengan sholat isya, isya dengan sholat subuh. 5 kali dilebur dosa antara keduanya. Ini umatnya Nabi Muhammad ini. Kalau umat yang dahulu, kalau dosa itu cara bertobatnya harus dengan cara melepaskan anggota tubuh yang dia lakukan dengan perbuatan dosa tadi itu. Berdosa dengan matanya harus mencongkel matanya. Berdosa dengan kakinya harus memotong kakinya. Kemudian tertulis di pintu rumahnya, fulan bin fulan telah melakukan dosa ini.
Tapi umatnya Nabi Muhammad dengan mudahnya diampuni dengan melakukan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihapus apa? Dosa-dosa kecil. Lu jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil kita sudah banyak. Dosa kecil kita ini sudah menjadi seperti gunung. Apalagi di negara yang kita bebas, bisa melihat perempuan dengan bebasnya, maksiat dengan bebasnya. Ya ini dosa-dosa kecil ya sudah banyak. Karena itu perlu untuk melebur dosa-dosa yang kecil ini. Nah terus dosa besar tak bisa diampuni? Bisa. Dengan cara apa? Nanti. Karena itu di sini dikatakan apa? Akan menjadi pelebur dosa antara keduanya. Idajtuni batil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti yang bisa dihapus dosa apa? Dosa kecil. Terus dosa besar gimana? Dosa besar bisa diampuni dengan cara apa? Bertaubah. Taubat, ya taubat yang benar, ya dengan syurutut taubah akan diampuni dosanya. Nggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar bertobat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syaratnya, bukan tobat bohongan, ya dengan syurutut taubah. Karena itu apa? Jika jauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil akan terhapus dengan apa? Dengan cara kita mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahr Ramadan. Dan Nabi SAW bersabda di dalam menerangkan tentang apa? Bulan Ramadan. Huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulannya sabar. Bulannya sabar karena kita harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, kita harus meninggalkan kebiasaan yang biasa kita lakukan, hal-hal yang mubah. Kita kan boleh makan, kita kan boleh minum, kita kan boleh melakukan aktivitas yang mana itu perkara yang membatalkan puasa. Tapi saat bulan Ramadan dilarang semuanya, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bulannya sabar. Bulannya sabar artinya apa? Kalaupun kita emosi, sabar. Karena juga bulan Ramadan apa? Itu juga meredam nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Karena nafsu itu akan semakin kuat dengan makanan, dengan minuman. Semakin orang banyak makan, semakin orang banyak minum, nafsunya semakin besar. Tapi kalau sudah puasa, dia akan terkendali. Nafsunya akan dikendalikan. Karena itu dikatakan apa? Wa syahrus sabr, bulannya kesabaran. Wasabru, tahukah kamu apa itu pahalanya sabar? Wasabru thawabu al jannah. Orang kalau sudah sabar, pahalanya apa? Surga. Wa qala fihi, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu, dikatakan 10 pertama bulan Ramadan rahmah, Allah banyak menurunkan rahmatnya. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya menjadikan ampunan, banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru idkun minan nar, akhir bulan Ramadan menjadi ajang pembebasan daripada api neraka. Wa innallaha ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu lil muslimin. Nih, hati-hati. Kalau pertama kali malam 1 Ramadan, awal-awal Ramadan, jangan sampai kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzuru, akan memandang dengan pandangan apa? Rahmat. Fi awwali lailatin, di pertama kali malam minhu daripada bulan Ramadan. Malam 1 Ramadan Allah memandang ilal muslimin, kepada orang-orang Islam. Wa man nadhara ilaihi, kalau Allah memandang rahmatnya, dilihat malam pertama bulan Ramadan, oh giat ibadah, oh dia mulai mempersiapkan untuk puasanya, oh dia baca Al-Qur'an, oh dia semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara ilaih, siapa orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lahum, dan Allah nantinya kalau sudah awal lailah dia dipandang dengan pandangan rahmat, tidak akan diadab dan dia akan mendapatkan ampunan. Wa yaghfir lahum, dan Allah akan mengampuni mereka fi akhir lailatin minhu, di terakhir malam daripada bulan Ramadan. Berarti malam yang sangat bulan Ramadan ini malam istimewa. Awal malamnya dengan pandangan rahmat, akhir malamnya dengan ampunan dari Allah. Kalau ternyata keluar bulan Ramadan kok ada orang yang masih punya dosa, ini berarti benar-benar orang yang
keterlaluan berpalingnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Akhirnya mendapatkan doa daripada malaikat Jibril. Doa jelek daripada malaikat Jibril. Wa qala Jibril li Rasulillah alaihi wasallam, dan berkata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nututi Ramadan, sampai mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lah, ternyata tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah sangat banyak, rahmat Allah sangat banyak, bahkan apa? Pelipat gandaan pahala sangat banyak. Tapi kok ada daripada kaum muslimin keluar Ramadan ternyata tidak diampuni dosanya, ab'adahullah. Kata malaikat Jibril, semoga Allah menjauhkannya, semoga Allah menjauhkan dia daripada Allah, menjauhkan daripada rahmatnya. Nah terus kita masuk surga karena apa? Apa karena amal kita? Bukan karena amal kita. Amal kita ini kalau dibandingkan nikmat Allah nggak ada nilainya. Karena itu diceritakan ada orang ibadahnya 500 tahun jihad fisabilillah. Kemudian ketika mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Udkhulu bi rahmati, adkhilul jannah bi rahmati. Masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Tapi apa jawaban daripada orang tadi itu? Ya Allah, apakah aku masuk dengan rahmatmu? Bal bi amali. Bukan dengan amalku ya Allah. Dia menganggap amal yang 500 tahun itu hebat. Jihad fisabilillah, umat-umat yang dahulu ini. Akhirnya, oh kamu menganggap kamu karena amal kamu masuk surga. Ayo timbang amalnya. Malaikat timbang amalnya 500 tahun. Dengan nikmat yang telah aku berikan. Diambil hanya satu nikmat mata. Satu mata ditaruh. Satu kifah, satu timbangan, satu amal 500 tahun. Ternyata masih berat daripada nikmat Allah, daripada nikmatnya mata. Belum yang lainnya. Satu mata ini, belum mata yang satunya, belum telinga, belum mulut, belum kaki, belum tangan, belum yang agak ada di dalam anggota tubuh, belum nikmatnya daripada dia menghirup udara bebas, belum nikmat air hujan, belum nikmat matahari. Berapa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada dia? Kalau gitu berarti dia tidak ada amal, tidak bisa membalas daripada nikmatku. Masukkan dia ke neraka. Akhirnya ya Allah, ya aku masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Akhirnya dimasukkan surga dengan rahmat Allah SWT. Dan itu kita masuk surga karena rahmat Allah. Terus buat apa kita beramal? Kita beramal hanya ingin mencari ridho dan rahmat Allah ini. Bukan untuk apa? Beli surga, bukan. Surga itu mahal. Kita kenikmatan di dunia itu dari Allah, surga dikasih cuma-cuma. Itu karena apa? Ya karena apa? Kita Allah ridho dengan apa? Dengan kita. Kenapa? Karena kita melaksanakan kewajibannya, kita meninggalkan yang dilarang olehnya. Nah, ini yang menyebabkan dia apa? Masuk surga sehingga apa? Karena rahmat Allah. Kalau didoakan dijauhkan dari rahmat Allah, terus masuk surga dia? Ya enggak. Apa kata Nabi, malaikat Jibril? Qul amin. Katakan wahai Nabi Muhammad apa? Amin. Faqala Rasulullah SAW amin. Nabi mengucapkan amin. Jadi yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini Nabi. Ini tidak mungkin ditolak ini. Karena itu hati-hati di bulan Ramadan ini, kenikmatan bagi orang yang mendapatkannya, tapi bisa menjadi malapetaka bagi orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpuasa, dengan dia apa? Dia tetap bermaksiat. Malah yang biasa maksiat tidak dilakukan di bulan Ramadan dilakukan kadang-kadang. Tidak ada kebiasaan ketika apa? Selain bulan Ramadan ternyata ada kebiasaan buruk di bulan Ramadan dia. Yang biasanya dia tidur malam, ini tidak tidur malam. Kalau untuk ibadah masih mendingan. Kalau untuk baca Al-Quran masih bagus. Ternyata apa? Duduk-duduk, ya ngopi, ngerokok di apa terasnya masjid, ngerasani orang. Hati-hati. Jangan sampai akhirnya apa? Dosa yang kita dapatkan bukan pahala. Karena itu lebih baik apa orang seperti gini tidur lebih baik. Karena apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan berarti kita diperintahkan untuk tidur, banyak tidur, bukan. Kalau seorang seperti ini, daripada bangun yang ngerasani orang, lebih baik tidur. Kenapa? Masih ibadah dia. Tapi apa? Kalau dia bisa menghindari itu, bukan berarti banyak tidur, ya lebih baik
diperbanyak untuk digunakan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Kemudian qultu, akhirnya Abdul Haddad mengatakan, kenapa kok malaikat Jibril mendoakan ini? Wadhalika, itu semuanya doa daripada malaikat Jibril, litayasuri asbabil maghfirah fi Ramadan, karena sangat mudahnya sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, aktsar minha fi ghairi minasyhur, lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah daripada bulan-bulan yang lain. Falaisa yuhramul maghfirah fihi, tidak diharamkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan illa min tafahushi i'radihim anillah, karena sangat jeleknya dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamat jara'atu 'ala Allah, telah sangat besarnya daripada menentangnya dia, kurang ajarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaujabal bu'd, maka dia memang pantas untuk dijauhkan dan diusir an babillah, daripada pintu Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah min sakhatih, kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keselamatan daripada murka Allah dan adab Allah dan semua balanya. Bahkan ada riwayat dikatakan anna abwabas sama, pintu-pintu langit, wa abwabal jannah, pintu-pintu surga, tuftahu kulluha fi Ramadan, dibuka semuanya di bulan Ramadan. Artinya kesempatan masuk surga lebih banyak. Wa tughlaqu abwabun niran, dan ditutup rapat-rapat itu pintu-pintu neraka. Artinya untuk kesempatan masuk surga lebih banyak, untuk masuk neraka ini hampir sulit. Loh, kok ada orang masih dimasuk ke neraka padahal mendapatkan bulan Ramadan? Ya berarti didobrak ini pintunya ya. Ini padahal sulit, ditutup rapat-rapat, dia masih maksa untuk masuk ke dalam api neraka. Wa tughayyat maradatu syayatin, dan diikat itu gangguan-gangguan, bisikan-bisikan setan, setannya dicancang. Wa yudhab bihim ilal bihar, bahkan buang jauh-jauh kemana? Ke lautan. Dicancang, lemparkan ke lautan. Kaila yufsidu, untuk apa? Supaya tidak merusak alal muslimin, terhadap kaum muslimin, siyamahum, puasa-puasa mereka, wa qiyamahum, ibadah-ibadah mereka. Wa yunadi, bahkan setiap malamnya, wa yunadi munadin kullalaila min Ramadan, setiap malamnya memanggil-manggil di bulan Ramadan malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khair aqbil, hei orang yang senang berbuat baik, cepat saatnya. Wa ya baghiyasyar aksir, hei orang yang sedang berbuat jelek, mandek, kurangi, berhenti, jangan diteruskan, bukan saatnya. Artinya mudah sekali untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, mendapatkan pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan dicancang. Loh, kok masih ada orang yang tidak puasa? Katanya setannya dicancang. Manusia itu punya musuh bukan hanya setan. Ada yang lebih parah, lebih berbahaya daripada setan. Apa kata Nabi SAW? Ada aduwika nafsukal ladzi baina jambek. Paling musuhnya musuh kamu, lebih daripada orang kafir yang musuh Islam, lebih daripada setan. Siapa? Nafsuka, nafsu kamu. Alladzi baina jambek, yang ada dalam diri kamu. Musuh kalau dalam diri sulit untuk untuk memeranginya. Karena itu di antara manfaat puasanya ini memerangi nafsu ini, mengendalikan nafsu ini. Yang membuat manusia sampai tidak puasa di bulan Ramadan, sampai maksiat di bulan Ramadan, ini nafsunya. Nafsunya masih tetap hidup, padahal bisikan setannya nggak ada. Setannya kan sudah dicancang. Ibaratnya ada areng, areng itu dibakar sedikit, setelah itu dikipasi kan, dikipasi sampai apinya merata, terbakar semuanya itu areng. Kipas sampai terbakar semuanya, kemudian dilepaskan kipasannya, tidak dikipasi, apa mati itu arangnya? Enggak, masih hidup. Bahkan lama. Kenapa? Karena sudah merata hidupnya. Itu arang sudah semuanya merata dengan api. Akhirnya matinya walaupun tidak dikipasi lama masih walaupun tidak ada yang ngipasi tetap hidup, dikasih kasih dupa, kasih bisa hidup.
Nafsu kita ini juga sama. Nafsu kita ini selalu nuruti setan. Bisikan setan selalu dituruti sampai nafsunya hidup. Wah, nafsunya membara ini, terus maksiat tok, pelanggaran tok. Sehingga yang membisiki nggak ada, nafsunya tetap hidup, kebiasaannya tetap berjalan. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, masuki bulan Rajab, ayo banyak istighfar. Bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Masuk Ramadan sudah terbiasa untuk melakukan apa? Sudah mendapatkan ampunan Allah, sudah melakukan kebaikan, salat berjamaahnya sudah diperbagus, kemudian bacaan Al-Qur'annya sudah dirutini, terus gitu. Sampai akhirnya bulan Ramadan sudah terbiasa. Setan enggak ada yang bisiki, nafsunya sudah terkendali. Udah mau sholat tarawih, enggak kok orang sekarang kadang-kadang tarawihnya awal Ramadan tok. Wis pertengahan entek pisan. Masjidnya full pertama. Mari ngono tambah entek, apalagi kalau sudah mendekati hari raya, tambah ya pindah tarawihnya di Sandangayu. Ya. Pindah semuanya sudah enggak ada sudah. Kadang-kadang ribut pakaian baru, ribut jajan, ribut. Silahkan itu semuanya boleh dilakukan. Tidak ada larangan hal yang mubah kok. Silahkan mau beli pakaian, mau beli apa. Tapi kalau bisa jangan sampai meninggalkan daripada ibadah-ibadah yang sudah dia harus lakukan, yang dia sudah seharusnya dia rutini. Bahkan kalau bisa kebutuhan semuanya tadi itu dilaksanakan sebelum puasa kalau bisa. Pakaian untuk anaknya, pakaian untuk istrinya, pakaian untuk dirinya, ataupun untuk belanja, untuk jajan, mau bikin jajan, itu bisa dilakukan sebelumnya. Supaya tidak sampai mengganggu Ramadan untuk ibadah itu yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Sayang sekali loh, fadilahnya sangat besar ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan ini hanya ada setiap tahunnya. Apalagi kalau kita melakukan kewajiban pahalanya. Anna man taqarraba ila Allah Ta'ala fi Ramadan bi fariidhah. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu fardu, adalat lahu sab'ina fariidhah fi ghairihi. Sebanding dengan 70 kali lipat daripada kewajiban di lain waktu daripada bulan Ramadan. Satu kewajiban dilipat gandakan 70 kewajiban pahalanya. Wa man taqarraba fi binafilatin. Siapa orang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan satu sunnah, adalah lahu fariidhah yu'addiha fi ghairihi, mendapatkan pahala wajib. Sunnah mendapatkan pahala wajib, enggak sama pahala sunnah dengan wajib. Ya tentunya lebih besar pahala wajib. Podo-podo dapat satu pahala, tapi satunya nilainya beda. Podo ambil $50 sama $50, beda nggak? Ya aduh, $50 nggak laku sekarang. $50 bisa berapa itu? Ratusan ribu itu. Artinya nilainya sudah beda. Karena itu ini kesempatan yang banyak untuk mendapatkan pahala. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid. Maka sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan itu kedudukannya seperti fardu fi ghairi, di selainnya minasyhur daripada bulan-bulan. Min haitsus tsawab, tapi dari segi pahala. Kenapa dikatakan gini? Takutnya orang mengatakan, "Oh, kalau gitu aku punya godok-godok daripada salat-salat yang belum aku godoi. Kalau gitu saya melakukan sunnah-sunnah untuk menggodoi itu." Tidak bisa. Godok tetap wajib digodoi, kewajiban, tapi sunnahnya itu pahalanya seperti pahala wajib. Min haitsus tsawab wa faraiduhu, dan fardu-fardunya mudha'afah, dilipat gandakan alal faraid, daripada fardu-fardu fi ghairihi ila sab'ina dhifan, sampai 70 kali lipat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia gunakan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qamahu, ya salat tarawihnya, salat witirnya, bacaan Al-Qur'annya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban, percaya dengan janji Allah. Wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya dengan janji Allah pahala-pahala yang sudah Allah sediakan, surga yang Allah sudah sediakan. Wahtisaban, ikhlas, tidak ada niatan untuk pujian daripada makhluk, ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa yang telah berlalu. Walisaim, tapi gini,
Ini puasa fadilahnya sangat besar kan? Sangat besar fadilahnya untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah cukup dengan melakukan kewajiban saja? Oh, puasa itu menahan makan, minum, perkara yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib. Itu memang puasa, tapi puasa dari segi zahir. Apa sah puasanya? Sah dari segi zahir, dia tidak wajib qadha. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, sah puasanya dia. Tapi apa dia dapat pahala? Tunggu dulu. Adabnya sudah dilaksanakan apa enggak? Karena puasa itu ada adabnya. Ada tata cara untuk melakukannya, yaitu apa? Min ahamiyah, paling pentingnya daripada adab yang tidak bisa sempurna puasa kecuali dengan melaksanakan adabnya ini, yaitu apa? Menjaga lisannya daripada dusta, menjaga lisannya daripada mengerasani orang, menjaga lisannya daripada berbicara sesuatu yang tidak ada artinya. Tahu ya, sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada manfaat di dunia ataupun akhirat, tidak ono pahala, tidak ono keuntungan. Ngobrol waduh sampai busa mulutnya ya, ngomong ya kadang-kadang tapi nggak ada hasil. Oleh duit enggak, pahala enggak, buat apa? Lebih baik apa? Gain wiritan, tasbihmu lo api-api enggak tahu digawe. Tasbih dikalung notok kadang-kadang di lehernya tapi enggak pernah dipakai. Tasbih dikalungkan di mobil tok tapi enggak pernah dipakai. Dikalungkan di musola rumahnya enggak pernah dipakai. Kayak apa? Buat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabbi'u bidzikrillah. Buat kenyang itu tasbih dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga matanya, telinganya daripada melihat dan mendengarkan kepada sesuatu yang tidak halal untuk dilihat dan didengarkan. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqi. Apapun yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, menjaga perutnya daripada makan dari makanan hasil yang haram ataupun syubha. Khususnya ketika berbuka puasa, berusaha tidak memakan untuk berbuka puasanya kecuali dari yang halal. Sahurnya, bukanya usahakan dari yang halal. Ojo sampai teko sing haram. Sia-sia nantinya. Bahkan sebagian salaf mengatakan idza sumta fandur ala aisya'in tuftir. Katanya Pak, jika kamu puasa, lihatlah dari mana kamu berbukanya. Wa indaman tuftir, dan kepada siapa kamu berbuka. Diundang orang pun lihat-lihat. Ojo sampai oh makanan ini orang kerjaannya banyak haramnya. Katanya Pak, lihat kamu berbuka ya, bersama siapa? Kepada siapa? Kemudian apa yang kamu gunakan untuk berbuka puasa? Isyarah, ini isyarat apa? Al-has ala tahari, untuk anjuran untuk benar-benar berusaha dan berhati-hati untuk berbuka puasa dengan yang halal. Kemudian menjaga seluruh anggota badannya daripada melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau ini semua yang kita lakukan, puasa zahir, puasa batin, fabidzalika yatimmu shaumu wa yazku. Di sinilah kita akan mendapatkan kesempurnaan puasa dan akan menjadi pensuci. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa yut'ibu nafsahu, memayahkan dirinya bilju wal atas, dengan lapar, haus. Kemudian wa yursilu jawari ilal fil ma'asi, anggota tubuhnya selalu digunakan untuk apa? Maksiat. Fayufsid bidzalika shaumu, rusak puasanya. Wa yadhi'u bidzalika ta'abu, hilang payahnya, sia-sia payahnya dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illal ju' wal atas, tidak ada daripada puasanya kecuali apa? Pengalaman lapar dan haus. Pahala enggak ono. Setiap tahunnya berpuasa, nanti di akhirat mana pahala puasaku? Enggak ada kok. Saya puasa kok setiap tahun. Iya, kamu puasa zahir, memang tidak wajib qadha. Tapi mana pahalanya? Enggak ada. Kamu melakukan maksiat. Wa tarkul ma'asi wajib ala dawam. Meninggalkan maksiat ini wajib selalu. Apa harus bulan Ramadan toh? Ya enggak. Selain bulan Ramadan juga wajib bagi orang berpuasa ataupun orang yang tidak puasa, di bulan Ramadan ataupun bukan. Tapi di bulan Ramadan dan bagi orang yang berpuasa itu lebih utama
untuk menjaga dirinya daripada melakukan apa? Maksiat. Ini diantara apa yang harus kita perhatikan. Kemudian ya puasa termasuk ada puasanya, jangan terlalu banyak tidur di siang hari, jangan terlalu banyak makan di malam hari. Ini kadang-kadang kita ini ya puasa Masya Allah ya, tapi balasannya ya balas dendam ini. Ya ngalah-ngalahi selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan sarapan, makan siang, makan malam. Kalau bulan Ramadan sahur, anu poso. Oh Masya Allah puasa, nak makan, nak minum. Buka puasa, durungi buka puasa ono takjilan, baru buka beneran. Ya buka puasa. Setelah buka puasa, wis traweh. Setelah traweh, waduh, dolek bakso, dolek si apa mie, si sego goreng, mari ngono si kolak, ya. Manu sampai lebih parah daripada selain Ramadan. Lebih banyak yang dia makan daripada selain bulan Ramadan. Ya ini kurang manfaatnya. Karena itu apa? Kurangi. Jangan diperbanyak makan di malam hari. Wal yaktasid bidzalika hati ya. Dia sengaja melakukan itu, artinya apa? Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kalau bisa ya buka sahur, wis itu toh. Kalau bisa. Itu aja. Kenapa? Karena dia tujuannya memang untuk mendapatkan rasa lapar dan rasa haus ini. Untuk apa? Fatatahaddab nafsuh. Ini tujuannya. Untuk apa? Mengendalikan daripada dan melatih apa? Nafsunya dia. Watat of syahwatu, supaya menjadi lemah syahwatnya. Duduk lemah syahwat kayak wong lanang duduk loh ya. Supaya tidak apa terlalu besar nafsunya sehingga pikiran di nafsu tok. Syahwatnya ya supaya apa dikurangi, dikendalikan. Wayastaniru, kalau sudah apa syahwatnya lebih bisa dikendalikan, lebih rendah, maka apa? Yastaniru qalbu, hatinya akan menjadi terang. Wadzalika sirrus shaum wa maqsuduh. Ya ini rahasia puasa. Sirnya puasa ya ini, tujuan puasa ya ini. Jangan malah kita kadang-kadang sebelum masuk bulan Ramadan sudah rencana banyak. Engkau bukoni ya es campur ya. Marine es ya. Kemudian nanti ya gorengan. Ya subhanallah. Kan itu ada apa? Biasanya apa itu? Ngabuburit ya. Itu ngabuburit ya. Waduh, ngabuburit didatangi semuanya tempat-tempat. Oh ngabuburit di karya bakti, ngabuburit di endi, tekani kabeh, dituku kabeh, sini pangan mek saunut tok titik tok. Sisanya nggo tengah wengi. Akhirnya apa? Makan tok dia. Ngabuburit setiap hari. Iya, ngabuburit setiap hari. Karena itu bukan itu rahasia daripada puasa. Justru apa? Semuanya itu dia tinggalkan. Keledatan, nafsu, syahwat, itu semuanya apa? Ditinggalkan supaya apa? Rahasia puasa dia akan dapatkan dan berusaha untuk apa? Dia tidak mempersedikit daripada kebiasaan syahwat dan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ya karena apa? Karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang banyak Allah melipat gandakan pahalanya. Supaya apa? Supaya kita keluar bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda diterima puasa kita, yaitu apa? Yaitu amal setelah Ramadan akan menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Oh, yang biasanya kurang perhatian dengan sholat berjamaah, setelah keluar Ramadan rutin sholat berjamaah. Oh, yang biasa kurang rutin baca Al-Quran, setelah keluar Ramadan rutin ada untuk setiap harinya baca Al-Quran. Sebelum Ramadan kurang perhatian dengan apa? Sedekah. Oh, setelah Ramadan sedekah. Terus gitu, semakin meningkat. Dan bukan karena dipaksa, karena kenikmatan yang sudah dia nikmati. Ini berarti apa? Pertanda Ramadannya diterima. Ya, karena itu jangan sampai hanya Ramadan tok. Ya, tanda-tanda akhir zaman ngono. Himmahnya di bulan Ramadan aja. Wah, masjidnya semuanya buka, makmur, ya. Ramadan tok. Setelah Ramadan tutup kabeh. Apa meneng riyo? Lah ketok masjidnya. Tutup semuanya kadang-kadang. Ibadahnya tutup, Al-Qur'annya tutup, wis Ramadan tok. Nah, ini tanda apa?
tanda umat-umat di akhir zaman. Hanya beribadah di bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya masih baik, tapi ya harus diperbaiki, disempurnakan dengan supaya tanda diterimanya Ramadan yang kita lakukan setelah Ramadan harus lebih baik daripada sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya, sehingga Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun kita panjang umur, sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan ibadah yang terbaik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.